Oke, kita lanjut ke nomor 7. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis stasioner dari fungsi fx sama dengan min 7x pangkat 2 dikurangi 14x ya. Suatu fungsi fx ya akan mencapai titik stasioner, syaratnya adalah jika f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi syarat fx itu akan mencapai titik stasioner apabila f aksen x sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan min 7x kuadrat ya, diturunkan maka akan diperoleh min 14x. Kemudian min 14 diturunkan maka diperoleh min 14. Nah, ini akan sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 14x min 14, sehingga diperoleh min 14x sama dengan min 14 ya. 14x ini kita pindah ke ruas kiri maka diperoleh 14x sama dengan min 14, sehingga x sama dengan min 14 dibagi dengan 14 sama dengan min 1. Jadi fx mencapai titik stasioner pada x sama dengan min 1. Berikutnya kita cari nilai stasioner. Nilai stasionernya terletak pada fx ya. Maka diperoleh f dari min 1 ya, min 1 ini tadi. Nah, sehingga diperoleh fx sama dengan ya min 7 ya, kita ambil dari sini tadi ya, fx yang di sini tadi ya. Nah, sehingga diperoleh fx sama dengan min 7 kali x nya kita ganti dengan min 1 pangkat 2 dikurangi dengan 14 kali min 1 ya, maka diperoleh min 7 kali 1 ditambah 14, maka hasilnya sama dengan min 7 ditambah 14, maka diperoleh 7. Jadi nilai stasionernya adalah 7. Berikutnya titik stasioner. Nah, titik stasionernya ya itu diambil dari 1 tadi, berarti min 1,7 itu adalah titik stasionernya. Berikutnya adalah jenis stasioner. Jenis stasioner. Nah, stasioner. Nah, perlu kita ketahui jenis stasioner itu ada 3 macam ya, kita gambarkan di sini. Nah, misalnya ini adalah grafik Y sama dengan fx. Nah, maka yang dinamakan titik stasioner itu yang di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sini ya, yang ketiga bisa di sini, yang keempat bisa di sini. Nah, untuk yang pertama ya, titik stasioner yang berada di situ itu dinamakan dengan titik stasioner maksimum. Kemudian yang di bawah ini dinamakan titik stasioner minimum. Kemudian yang di sini adalah titik stasioner belok. Yang ini juga titik stasioner belok ya. Nah, suatu fungsi akan mencapai titik stasioner maksimum apabila ya, di sini syaratnya adalah turunan kedua x sama dengan kurang dari 0 ya, f double aksen x atau turunan kedua. Berikutnya akan mencapai minimum apabila turunan keduanya itu lebih dari 0 ya, turunan kedua atau f double aksen. Berikutnya akan mencapai titik belok ya, yang kedua dan ketiga ini apabila ya turunan keduanya sama dengan 0 ya. Nah, pada stasioner maksimum ini akan terjadi perubahan dari fungsi naik menjadi fungsi turun. Pada stasioner minimum ini akan terjadi perubahan dari fungsi
turun menjadi fungsi naik. Ya, saya ulangi lagi. Akan terjadi stasioner maksimum apabila terjadi perubahan dari fungsi naik menjadi fungsi turun. Kemudian stasioner minimum apabila terjadi perubahan dari fungsi turun menjadi fungsi naik. Kemudian stasioner belok apabila tidak terjadi perubahan fungsi, ya, dari fungsi turun belok sedikit kemudian turun lagi, atau dari fungsi naik belok sedikit kemudian naik lagi, maka dinamakan fungsi stasioner belok. Nah, maka untuk jenisnya di sini tadi, maka kita cari turunan keduanya. Turunan kedua diperoleh dari turunan pertama. Tadi turunan pertamanya adalah, ya, turunan pertamanya tadi adalah nih, ya, min 14x dikurangi, ya, min 14x dikurangi 14. Nah, kita turunkan lagi sehingga diperoleh turunan keduanya adalah min 14 saja, ya. Min 14 turunannya 0, ya. Jadi turunan keduanya hanya dari min 14x diturunkan menjadi min 14. Nah, ini bilangan negatif, dia kurang dari 0. Maka kesimpulannya jenis stasionernya adalah stasioner maksimum, ya. Demikianlah untuk jawaban yang nomor 7.